وسلم على نبينا محمد وعلى Yang آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Tadribus wal Mutakallim yang disusun oleh Ibnu Jamaah. Ini lama berselang tidak ada pertemuan ini. Kita masih baru masuk permulaan adab seorang thalib kepada gurunya, kepada pembimbingnya, kepada mudabbir atau penuahnya, dan apa yang diwajibkan untuk menghormatinya dan kewajiban untuk menghormati dan memuliakan seorang guru. Di awal kemarin sudah poin pertama, bahwa seorang murid perlu mempertimbangkan dalam memilih seorang guru. Jadi selektif memilih seorang guru. Jadi tidak sembarang menjadikan seseorang sebagai guru, karena guru itu akan diikuti, akan dijadikan panutan, akan dijadikan tuntunan. Murid sebaiknya mempertimbangkan dan meminta petunjuk kepada Allah. Dia bisa salah arah dan bisa salah jalan, dan bahkan bisa salah paham. Kemarin sudah disebut bagaimana kriteria guru yang perlu diikuti, guru yang bisa diambil ilmunya, dan guru yang bisa menjadi uswah, teladan bagi kehidupan seorang pelajar. Dan poin kedua, malam ini kita masuk poin kedua dari adab seorang pelajar kepada gurunya. At-tsani an yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahiri fayushawiruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'tamiduhu wa yuba wa yubaligu fi hurmatihi wa yataqarrabu ilallahi bihizmatihi wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi izzun wa khudu'ahu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu rif'atun. Tsani yang kedua, ayyan qada li syaikhihi fi umurihi. Seorang pelajar hendaklah tunduk dan patuh. Ayyan qada itu tunduk dan patuh li syaikhihi kepada gurunya, fi umurihi dalam berbagai urusan, terutama dalam aturan-aturan yang ditetapkan dalam majelisnya. Seperti tidak boleh datang terlambat atau hadir sebelum gurunya hadir. Itu termasuk dalam tunduk dan patuh terhadap seorang guru. Dan juga menjauhi dari setiap larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh seorang guru. Wala yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi, dan jangan berpaling. Yakhruja, apa artinya yakhruja? Yakhruj, kharaja yakhruju, keluar. Ini maknanya keluar atau berpaling. Berpaling an ra'yihi, dari arahannya atau pendapatnya, wa tadbirihi, dan juga tadbir itu bisa berarti aturannya, bisa berarti bimbingannya. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi al mahir. Bahkan seorang pelajar itu
mesti memposisikan dirinya terhadap gurunya seperti seorang yang sakit dengan dokter yang ahli. Jadi kalau orang sakit itu mesti manut semua apa yang dikatakan oleh dokternya. Jadi suruh minum obat ini, minum obat ini. Jangan makan ini, jangan makan ini. Harus pantang ini, harus pantang. Karena kalau nggak manut seperti itu dia nggak akan sembuh, malah tambah parah sakit. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Jamaah. Kal maridi ma'at tabibil mahir. Sebagaimana posisi seorang yang sakit mati ketika berhadapan dengan at-tabib al-mahir, seorang dokter yang ahli dan spesialis. Fa yushawiruhu fi ma yaqsiruhu. Nah, caranya dia memusyawarahkan fayusyawiruhu atau mengobrolkan atau ngobrol fima yaksiluhu terhadap apa yang diinginkannya dengan guru tersebut. Jadi berbincang, minta solusi atau sharing dengan gurunya. Wa yataharra ridahu fima ya'taqiduhu, dan berusaha mencari keridhaan gurunya dalam setiap pendiriannya atau setiap langkahnya. Ya, misalkan kalau kita dengan guru-guru itu, termasuk misalkan memilih untuk melanjutkan pendidikan di mana, nah, itu minta pertimbangan guru. Ustaz, gimana kalau saya lanjut di sini? Ustaz, gimana kalau saya lanjut di sini? Termasuk menikah, Ustaz, gimana memilih jodoh? Sampai seperti itu. Fima ya'taqiduhu, setiap pilihannya, setiap langkahnya. Jadi nggak sembarang memilih. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan juga memelihara kehormatannya, menjaga kehormatannya. Wa yataqarrabu ila Allahi bi khidmatihi, dan juga bertaqarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala bi khidmatihi, melalui khidmah. Khidmah itu pengabdian. Kalau di pondok kita biasanya menghidangkan air minum seperti itu, membantu merawat rumahnya, menyapu di halaman rumahnya. Kalau di kantor itu kan rumah ustadznya di situ, rumah dosennya di situ, asrama juga di situ, jadi satu kompleks semuanya. Jadi kita bisa khidmah dengan para kiai ataupun para guru seperti itu. Jadi kita membantu urusan kehidupannya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad, yang mana beliau Anas bin Malik ini menjadi khodim, sebagai pembantunya Nabi Muhammad selama 10 tahun lebih. Beliau membantu membawa sandalnya, gitu ya, membantu membawa pakaiannya. Jadi kemana beliau pergi beliau ikut seperti itu. Nah itu salah satu contohnya. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun, dan perlu diketahui oleh seorang murid, seorang pelajar, anna dhullahu, bahwa merendahkan diri li syaikhihi, di hadapan gurunya, izzun, itu adalah sebuah kemuliaan. Merendahkan diri di hadapan seorang guru itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi tidak boleh menampakkan kesombongan, menampakkan lebih tinggi, menampakkan lebih hebat di hadapan guru yang diambil ilmunya. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, dan sikap patuhnya, gitu ya, manutnya terhadap arahan gurunya, terhadap bimbingan gurunya, fakhrun, itu adalah sebuah kebanggaan. Wa tawadhu'uhu lahu rif'atun, dan ketawaduannya terhadap seorang guru itu adalah ketinggian derajat. Ini salah satu yang perlu diperhatikan oleh seorang pelajar. Wa yuqalu inna Syafi'iyya radhiyallahu anhu utiba ala tawadu'ihi lil ulama'i faqala uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha
walan takruman nafsu allati la tuhinuha. Wa akhadha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ma'a jalalatihi wa baitihi wa martabatihi birikabi Zaid ibn Thabitin al-Ansari wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Wa yuqalu, dan pernah diriwayatkan, inna Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, utiba, pernah ditegur oleh beberapa ulama, ala tawadhu'ihi lil ulama, terhadap sikapnya yang terlalu tawadhu terhadap guru-gurunya. Nah, ini saking tawadhunya Imam Syafi'i terhadap guru-gurunya, itu pernah ditegur oleh para ulama, beberapa ulama di masanya. Faqala, kemudian Imam Syafi'i menjawab teguran tersebut dengan uhinu lahum nafsi, aku menghinakan diriku kepada mereka, fahum yukrimuna, sedangkan mereka kemudian memuliakannya dengan merendahkan diri tadi. Walan takruman nafsu, dan tidak akan mulia satu jiwa allati la tuhinuha, yang tidak mau merendahkan dirinya. Tidak akan mulia satu jiwa yang tidak mau merendahkan dirinya. Makanya kita lihat sekarang keberkahan ilmu yang didapatkan oleh Imam Syafi'i, yang luar biasa manfaatnya, hingga saat ini kita pun masih merasakan keberkahan ilmu daripada Imam Syafi'i. Salah satunya itu karena tawadhunya kepada seorang guru, sehingga ilmu yang diperoleh Imam Syafi'i itu berkah untuk dirinya sendiri dan juga berkah untuk umat, memberikan pengaruh kepada umat, pengaruh yang baik. Wa akhadha Ibnu Abbas, begitu pula dengan Ibnu Abbas, sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, pernah memegang atau menarik tali unta Zaid bin Sabit. Padahal Ibnu Abbas ini ma'a jalalatihi, dia itu memiliki kedudukan yang tinggi di antara para sahabat. Wa baitihi, kemuliaan, wa martabatihi, dan juga nasab. Jadi kalau secara nasab, Ibnu Abbas itu adalah habaib, kalau yang terkenal hari ini adalah keturunan Nabi dari Bani Hashim. Tapi beliau karena berguru kepada Zaid bin Sabit, beliau memegang atau menarik tali dari unta Zaid bin Sabit untuk kemudian ditambatkan. Kemudian waqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Hakadha, beginilah umirna, kami diperintahkan an naf'ala, untuk memperlakukan bi ulama'ina, kepada ulama-ulama kami. Jadi betul-betul dihormati, betul-betul dimuliakan. Jadi tidak sekedar diambil ilmunya doang, tapi orangnya itu dimuliakan. Wa qala Ahmad bin Hanbalin li khalafal ahmari la aq'udu illa baina yadayka, umirna an natawadhu'a liman nata'allamu minhu. Wa qala al-Ghazali la yunalul ilmu illa bitawadhi'i wa ilqa'is sam'i. Qala wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin fit ta'alimi fal yuqallidhu wal yada'
ra'ayahu Ra'yahu. eh ra'yahu fakhata'u fakhata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Begitu pula dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Khalaf al-Ahmar. Ada Khalaf al-Ahmar. Khalaf al-Ahmar ini adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan la aq'udu illa baina yadayka. Sesungguhnya aku tidak aku tidak akan duduk illa baina yadayka, kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadhu'a liman nata'allamu minhu. Kami diperintahkan umirna an natawadhu'a, untuk bersikap tawadhu, liman nata'allamu minhu, kepada orang yang kami ambil ilmu darinya. Ini salah satu adab, yaitu duduk di hadapan gurunya. Jadi tidak membelakangi guru ataupun duduk di belakangnya. Jadi duduk tepat di hadapannya dan dekat dengan gurunya. Sehingga memang betul-betul seorang pelajar itu memperhatikan apa yang disampaikan ataupun apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian waqala al-Ghazali, dikatakan oleh Imam al-Ghazali, la yunalul ilmu illa bitawadhu. Ilmu itu tidak akan diperoleh illa bitawadhu, kecuali dengan bersikap tawadhu, merendahkan diri. Wa ilqa'is sam'i, dan mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dengan penuh perhatian. Qala wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin, apapun cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan ilmu, fit ta'lim, dalam mengajarkannya, falyuqallidhu, maka diikuti, wal yada' ra'yahu, dan tinggalkan dulu pandangannya atau pendapatnya. Jadi kalau misalkan kita itu, pertama kalau saya itu belajar tajwid, belajar tahsin, belajar makhraj, itu masing-masing guru dia punya cara masing-masing. Kalau guru ini mengucapkan ainnya seperti ini, kalau ain guru ini ainnya harus seperti ini. Nah, ketika kita bertemu dengan perbedaan seperti itu, ya sudah, kita mengikuti di mana kita berbanding. Tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dihadap-hadapkan seperti itu. Adapun ada banyak perbedaan itu menjadi wawasan kita. Oh, ternyata ada banyak pandangan, ternyata ada banyak perbedaan cara mengucapkan. Seperti ini. Jadi tidak boleh dihadap-hadapkan. Jadi misalkan bilang ke gurunya, oh Ustaz, kayaknya kata Ustaz ini seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Jadi ikuti dengan khidmat dan tinggalkan dulu pandangan pribadinya atau pendapat yang dia miliki atau wawasan yang dia miliki. Jadi kita betul-betul memposisikan guru itu sebagai tuntunan, sebagai yang diikuti. Nah, ini salah satu bentuk untuk memuliakan seorang guru. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Jama'ah yang Imam Al-Ghazali, fa khata'u mursyidi, maka kesalahan seorang guru, khata'u mursyidi, kesalahan seorang guru, anfa'u lahu, itu lebih bermanfaat bagi seorang pelajar min shawabi, daripada benarnya. Ini cara mengajar. Fi nafsihi, terhadap seorang pelajar. Jadi misalkan seorang murid, seorang pelajar melihat ada sesuatu yang keliru, mungkin dalam cara belajar atau dalam sebuah pandangan, itu bisa menjadi pemicu bagi seorang murid untuk lebih baik daripada gurunya. Jadi kalau gurunya terlalu sempurna, jadi justru itu bisa murid-muridnya tidak akan berkembang seperti ini. Jadi kalau hari ini itu sebenarnya kalau di dalam kuliah, kalau kita di kuliah itu dosen-dosen itu tidak banyak lagi berbicara. Jadi muridnya yang mahasiswanya yang harus lebih aktif, karena dia memang harus lebih aktif mencari referensi, mencari
rujukan dan kemudian bisa menjelaskan dengan lebih baik apa yang diteliti. Seperti itu. Jadi kalau gurunya terus ngomong sebagaimana di SD, di SMP lebih banyak ngomong gurunya, ya udah berarti mahasiswanya pasif. Ini tidak akan memberikan dampak yang bagus bagi mahasiswa. Makanya di sini maksud daripada bukan berarti ada maksudnya tidak. Ini maksudnya supaya murid itu bisa mengevaluasi dan bisa lebih bagus, atau dia terpicu untuk mencari jawaban lain. Tidak hanya cukup di satu jawaban gitu. Ya, setiap ulama itu kan punya guru banyak sekali. Imam Syafi'i beliau berguru di Imam Malik, beliau juga berguru di Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yang mana Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu banyak sekali perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Dan Imam Syafi'i belajar kedua pandangan tersebut sehingga beliau membentuk mazhab sendiri nanti. Nah, itu tadi maksud dari anfa'u lahu min shawabihi. Jadi kesalahan daripada seorang guru itu lebih bermanfaat daripada kebenarannya fi nafsihi terhadap diri seorang pelajar. Sehingga dengan kesalahan itu dia bisa lebih belajar, mencari lagi, sehingga tidak mencukupkan diri dengan satu guru. Gitu. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليه السلام بقوله إنك لن تستطيع معي الصبر الآية هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وقد نبه الله تعالى. Apa yang kita jelaskan tadi itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Nabi Musa dengan Khidir, itu di surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua tentang kisah pemilik 2 kebun. Kemudian yang ketiga kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keempat kisahnya Dzulqarnain. Nah, kisah itu mewakili masing-masing topik pembicaraan. Ada ditulis oleh salah seorang ulama. Jadi kisahnya kisahnya Ashabul Kahfi itu tentang keimanan, mempertahankan tentang fitnah iman. Jadi di akhir zaman seseorang itu imannya akan diuji. Kemudian kisah tentang pemilik 2 kebun itu tentang fitnah harta. Jadi di akhir zaman seseorang itu hartanya akan diuji, baik cara mendapatkannya ataupun cara mengalokasikannya. Kemudian kisah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tentang fitnah ilmu. Yang hari ini ilmu itu kalau salah memahami satu ilmu atau salah menyerap ilmu, dia bisa menganggap LGBT itu oke-oke saja. Atau semua agama sama, yang hari ini mungkin gencar narasikan di beberapa influencer ataupun tokoh-tokoh Indonesia sendiri. Jadi semua agama sama, hanya beda nama saja. Ini banyak sekali fitnah. Dan kemudian kisah Dzulqarnain itu tentang fitnah kekuasaan. Nah, Dzulqarnain itu tentang seorang raja. Ini masing-masing punya topik sendiri. Nah, di sini tentang ilmu tadi. Tentang ilmu tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu pernah mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang lebih tahu di seluruh dunia ini kecuali aku. Kemudian dia ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ada wahai Musa, ada di satu tempat, di satu wilayah yang orang itu tahu ilmu yang kau tidak ketahui. Nah, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan di mana tempat orang tersebut. Kemudian pergilah Nabi Musa ke tempat Nabi Khidir. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa meminta untuk supaya mau mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui kepadanya. Kemudian
Kemudian jawab Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'i sabra. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa bersabar. Kamu tidak akan bisa bersabar denganku. Nah, di sini yang perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Karena semakin tinggi ilmu yang dipelajari, semakin menuntut kesabaran yang kita miliki. Jadi kalau seorang tidak sabar, dia tidak akan bisa memiliki ilmu. Contohnya saja kita harus merelakan waktu, ini butuh kesabaran sendiri. Harus rela duduk, harus rela menghabiskan harta mungkin, atau jauh dari keluarga. Dan anak pondok itu kan harus pisah dari orang tuanya, jadi banyak kesabaran. Bahkan Nabi Musa sendiri rela sebentar cuti sebentar dari berdakwah. Nabi Musa ini berdakwah untuk umatnya, berdakwah kepada Bani Israil. Beliau cuti sebentar untuk menuntut ilmu lagi. Ini saking agungnya menuntut ilmu. Innaka lan tastati'a ma'i sabra. Dikatakan oleh Nabi Khidir, sesungguhnya engkau Nabi Musa tidak akan bisa mampu bersabar ketika belajar bersamaku. Hadza ma'a uluwil qadri Musa al-Kalim. Hal ini terjadi bersamaan dengan tingginya uluwi, tingginya qadri Musa, kedudukan Nabi Musa al-Kalim, yang mana Nabi Musa itu digelar dengan kalimullah, orang yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ketika masih di dunia, masih di bumi. Hanya saja ketika Nabi Musa meminta melihat, Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian qala lan tarani, engkau Nabi Musa sekali-kali tidak akan bisa mampu melihatku, seperti itu ya, ketika masih di dunia. Fil risalah, jadi dengan risalah wahyu. Jadi Nabi Musa ini termasuk bahkan bukan hanya sekedar seorang nabi dan rasul, tapi masuk dalam golongan ulul azmi. Ulul azmi itu ada berapa nabi yang termasuk ulul azmi? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya orang-orang yang ulul azmi dari kalangan para nabi. Ulul azmi itu artinya, ulu itu ketinggian, azmi itu tekad, ketinggian tekad, kekuatan tekad. Jadi tekad yang besar, tidak mudah menyerah, tidak pantang mundur ketika berdakwah menyampaikan risalah nubuwah kepada umatnya. Antaranya Nabi Musa, kemudian ada Nabi Muhammad, pasti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan satu lagi Nabi Isa. Itu nabi-nabi yang memiliki ujian yang lebih besar daripada nabi-nabi selain 5 tersebut. Wal ilmi. Nabi Musa selain memiliki kedudukan yang tinggi juga memiliki kelebihan ilmu. Gitu ya. Hatta syarata alaihi sukut. Sehingga Nabi Khidir itu berani mensyaratkan supaya Nabi Musa tidak komen dulu sebelum diberi penjelasan oleh Nabi Khidir. Jadi dia bilang, kalau mau mengikuti saya, maka jangan berbicara apapun, jangan ngomong apapun sebelum hatta uhditsa laka min dzikra, sehingga aku mengabarkan kamu tentang apa yang aku lakukan. Maka kemudian Nabi Musa itu berangkat, kemudian pertama itu naik ke dalam sebuah kapal. Kemudian kapal itu tiba-tiba dibolongin sama Nabi Khidir. Ini kapal kok dibolongin? Komen Nabi Musa. Ketika dikomen itu langsung innaka lan tas'a. Gimana intinya ayatnya? Fantalaqu hatta idza raqiba fis safinati faraqaha qala akharaqtaha. Nabi Musa langsung komen, kenapa kamu bolongin? Kemudian dikatakan, langsung Nabi Khidir ini mengatakan kepada Nabi Musa, betul kamu tidak akan mampu bersabar. Kemudian Nabi Musa itu mohon ampun, qala la tu'akhidni bima nasitu. Nah, Nabi Khidir, janganlah engkau menghukumku karena aku lupa. Tapi kemudian ketika yang kedua, ketika ketemu dengan seorang anak kecil,
ketemu dengan seorang anak yang masih kecil, belum balik, ya. Anaknya baik, anaknya bagus, gitu ya, kelihatan baik seperti itu, tapi kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Ini kan gimana nggak komen gitu seperti ini. Sila. Apalagi Nabi Musa ini terkenal dengan Nabi yang Jadi nggak bunuh. punya badan yang kuat. Ini beliau langsung komen, kenapa dibunuh ini anak. Kemudian lanjutkan lagi sampai kemudian ketemu dengan rumah yang hampir roboh, kemudian diperbaiki, kemudian komen lagi Nabi Musa. Jadi innaka lan tastati amal sabr. Ya, Nabi itu mengatakan kamu benar-benar tidak akan mampu bersabar. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kisahnya Nabi Musa ini, pertama, kita itu tidak boleh terburu-buru dalam menilai sesuatu. Jadi perlu bersabar dulu, karena kadang sebagian yang tampak buruk itu bisa jadi aslinya itu atau dibaliknya itu ada kebaikan. Sebagaimana di bawah kapal ternyata supaya di depan itu ada orang yang membajak kapal. Kalau kapalnya ada ada cacatnya, maka kapal itu tidak akan diambil. Nah, anak yang dibunuh itu ternyata Nabi Khidir diberikan pengetahuan oleh Allah SWT bahwasanya anak itu kalau besar nanti dia akan mencelakai kedua orang tuanya, dia akan berbuat onar, akan nakal, akan berbuat dosa, makanya dibunuh. Nah, kemudian rumah anak yatim yang kemudian dibenarkan oleh itu adalah warisan daripada orang tuanya. Waris. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kadang tidak diketahui oleh Allah. Nah, kemudian teguran keras daripada seorang guru itu mungkin kadang nyelkit atau kadang bikin sakit hati. Sebenarnya itu bisa menyelamatkan seorang pelajar. Di Khidir betul-betul keras untuk menegur Nabi Musa ketika dibilang nggak boleh mengurangi kapal. Padahal ternyata itu justru menyelamatkan. Makanya ilmu yang tinggi itu perlu sabar yang tinggi. Dan terkadang tidak semua hal itu bisa jelas di awal. Nah, teman-teman belajar seperti ini kadang ada banyak sekali yang tidak antum ketahui. Tapi nanti baru tahunya nanti setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Baik. Dan banyak mungkin cerita-cerita beberapa teman-teman atau beberapa yang sudah jadi ayah. Ternyata ini yang menusukkan ayah saya dulu. Nah, baru jadi ayah berubah, gitu kan? Atau ketika sudah nikah nanti, ternyata seperti ini. Ternyata baru paham kata-kata orang tua seperti ini. Jadi kadang-kadang tadi makanya tidak semua hal itu bisa jelas di awal. Kayak di sini butuh kesabaran. Dan baru beberapa tahun perlu beberapa tahun setelahnya baru kita paham, ternyata ini maksudnya, ternyata ini maksudnya. Ini sangat dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Pertama, sabar terhadap guru. Ya, sabar dengan perilakunya selama itu bukan dosa, selama itu bukan tindakan-tindakan asusila atau tindakan yang menyalahi moral. Nah, maka kita harus bersabar. Bersabar dengan sikapnya, dengan tegurannya, mungkin dengan nasihatnya. Karena kita bersyukur ketika guru itu masih mau menasihati kita. Dan kita perlu introspeksi diri ketika guru itu sudah tidak mau perhatian. Jadi kita salah tidak lagi diperhatikan, kita berbuat sesuatu yang berdosa tidak lagi dinasihati, kita perlu introspeksi diri seperti itu. Ya, Umar bin Khattab itu sangat senang ketika ada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang mau memberikan tahu aibnya. Jadi sangat senang Umar bin Khattab karena bisa kemudian muhasabah diri, bisa memperbaiki diri. Oke, ini untuk malam hari ini kita lanjutkan di satu poin yang kedua dari adab seorang pelajar terhadap guru, itu perlunya seorang pelajar untuk tunduk patuh terhadap gurunya, bersabar dengan sikap gurunya, dengan tegurannya, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya. Dia perlu kesabaran untuk mendengarkan, kesabaran untuk menjalankan, karena di situ ada pahala, di situ ada keriduan, di situ ada taqarrub atau qurban, di situ ada amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tidak hanya sekedar sholat, puasa,
sedekah, mendekatkan diri pada Allah, tapi juga bisa melalui dengan sabar terhadap guru, sabar kita mengikuti bimbingannya, sabar kita mengikuti arahannya. Itu juga masuk daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Visual? Yang tanya? Apa itu tadi? Cukup mana? Aizzun apa? Aizzun artinya apa? Putra. Yang mana? Wa ya'lamu anna lahu li syai'ihi aizzun. Apa maksud kalimat itu? Paragraf pertama, baris paling bawah. Bahwa merendahkan diri dihadapkan nanti lebih baik ilmu, bahwa merendahkan diri di hadapan guru lebih baik tuh kemuliaannya. Mana maksudnya? Wa ya'lamu anna lahu li syai'ihi aizzun. Bahwa Nah, merendahkan yang diri, maksudnya aja. Merendah itu merendah di hadapan guru adalah bentuk kemuliaan. Iya. Suatu kemuliaan. lebih baik Wa kemuliaan. khudu'ahu lahu faqrun. Ini bukan isu kehinaan. Memang ada beberapa yang sampai berlebihan, mungkin sampai cium kakinya atau ngambil bekas air kakinya, gitu, berebutan Minum. bekas air wudhunya. Kalau Nabi memang seperti itu. Dulu para sahabat ketika Nabi SAW itu berwudhu, Ya itu itu para sahabat itu rebutan apa artinya? air bekas tumpah Kayaknya wudhu. mana? Nah itu jelas Nabi bangga. Bahkan Abdullah bin Zubair ini keponakan dari keponakan Nabi, karena Abdullah bin Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma ini saudari dari Aisyah, jadi keponakan Nabi. Abdullah bin Zubair itu kalau Nabi setiap bekam, ini Nabi bekam ada darahnya kan? Darahnya itu serubang sama Nabi, sama Abdullah bin Zubair pergi jauh diminum darahnya. Nah, gara-gara itu Nabi para mu'alif kemudian menjelaskan Abdullah bin Zubair itu kan ada terjadi perang kaum muslimin. Abdullah bin Zubair itu pernah jadi khalifah. Jadi dia melawan pasukannya dari Khalifah Umayyah itu saya lupa. Jadi beliau itu berdiri di hadapan satu orang 100 itu kekuatannya satu orang tapi setara dengan 100 pasukan. Itu Abdullah bin Zubair. Wow. Nah, satu rahasia dijelaskan oleh para mu'alif itu gara-gara Darah minum darah Nabi. darahnya Nabi, darah bekas bekam. Wih, dari orang Nabi. Tapi jelaskan itu saking ini Di beranda Nabi mu. kemuliaan mereka memuliakan seorang Nabi. Hari ini kita tidak perlu sampai seperti itu. Jadi kuat. Minum darah bekas bekam ya seperti itu. Biar kuat futsal. Ya cukup dengan Ditenang. cium tangan seperti itu, atau meminta izin atau ngomong dengan sopan santun terhadap guru itu sudah masuk dalam tahap kita memuliakan, menghormati dan bersikap sopan santun terhadap sang guru. Nah ini juga itu di beberapa ini banyak cuplikan video juga yang memperlihatkan bagaimana mirisnya ini sopan terhadap guru, berani menentang guru, berani melawan guru, melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Jadi wajar saja kalau ilmunya tidak berkah, ilmunya tidak memberikan manfaat, maka justru sebaliknya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Kang Isan, baru datang, Mau nanya? baru pulang. Mau ditanya? Kita tutup dengan doa penutup.